Untuk sesi ini akan diawali dengan tim dari Anies Baswedan yang nanti hadir ke tengah-tengah kita langsung adalah Bapak Anies Baswedan. Kepada Bapak Anies Baswedan untuk dapat langsung menaiki panggung. Dan kami juga langsung saja mengundang Ketua Umum Apersi yakni Bapak Junaidi Abdillah. Mohon untuk dapat langsung menempati kursinya. Dan hadirin yang kami hormati berikan tepuk tangan. Inilah dia Anies Baswedan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati sudah hadir ke tengah-tengah kita calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah ya. Oke, hadirin yang kami hormati, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Anies Baswedan. Kurang lebih pemaparannya 10 menit Bapak. Ya, kurang lebih pemaparannya 10 menit terkait dengan nasib perumahan rakyat di masa pemerintahan mendatang apabila Bapak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nanti setelah pemaparan, Bapak Ketum juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin kalau masih ada waktu kita akan lempar ke floor juga begitu ya Bapak ya. Nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan juga dari para peserta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies atas kedatangannya. Dan ini teman-teman antusias sekali kedatangan Pak Anies langsung. Ini teman-teman ini Pak Anies, ini adalah pengembang rumah KPR bersubsidi Pak. Yang fokus mengurusi rumah rakyat yang penghasilan pas-pasan Pak Anies. Adapun jumlah anggota kita itu kurang lebih 3.500 pengembang. 3.500 pengembang memproduksi rumah hampir rata-rata setiap tahunnya untuk masyarakat kecil itu 100.000 hingga 120.000 unit rumah Pak Anies. Artinya kita yang pengembang ini mengurusin MBR Pak Anies itu sangat betul-betul puas karena bisa membantu siapapun nanti, presiden siapapun yang akan terpilih, kita akan tetap komitmen membantu masyarakat kecil mendapatkan rumah dengan angsuran murah Pak Anies. Nah konsep angsuran murah ini tidaklah gampang Pak Anies, terkait APBN ya kan, dari mana nih kalau terus backlognya semakin tambah, gimana nih ngatasinya, tenaga kerja gajinya tidak naik-naik, angsuran rumah naik. Nah bagaimana ini mensubsidinya? Dan ini butuh waktu bukan setiap tahun Pak Anies. Harusnya kita kepingin 5 tahun ke depan tuh subsidinya seperti apa gitu kan. Nah ini harapannya Pak Anies bisa membahagiakan kami pengembang yang benar-benar perlu kepastian dalam berusaha dan perlu kepastian masyarakat Indonesia mudah mendapatkan rumah. Itu Pak Anies, mungkin itu prolog dari saya. Selanjutnya silakan Pak Anies yang melanjutkan pembicaraannya. Semoga semua orang nanti punya rumah. Nah, gitu. Jadi amin aja dulu gitu ya. Loh iya kan, semoga semua orang punya rumah. Apa? Amin. Semoga KPR makin banyak. Amin. Ini susahnya kalau namanya kebetulan sama Pak itu. Pak Junaidi, Ketua Umum Apersi, Pak Franky, Wakil Ketua Umum, Pak Sekjen, Pak Daniel, dan seluruh pimpinan DPP, DPD, Apersi, dan para anggota semuanya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyampaikan terima kasih atas undangan untuk bisa hadir pada kesempatan ini apa namanya acaranya ini Rakernas Persi yang diselenggarakan di Jakarta ini, dan izin saya menyampaikan terima kasih atas undangannya. Lalu yang kedua saya ingin sampaikan terima kasih
Bapak Ibu telah memilih untuk bekerja menjadi penyedia kebutuhan rumah untuk warga kita yang posisinya bukan yang paling kuat tapi justru mereka yang lemah. Terima kasih. Itu sebuah aktivitas yang punya nilai bisnis tapi juga punya nilai sosial, nilai tanggung jawab moral yang nyaman untuk diceritakan. Karena apa yang Bapak Ibu kerjakan itu sesuatu yang bukan saja menguntungkan tapi memberikan manfaat yang besar. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih. Lalu yang kedua, berbicara tentang kebutuhan atau bicara kebijakan ya, terkait perumahan rakyat, perumahan untuk warga. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dasar dulu nih sebelum kita bicara tentang policy ya Pak Junaidi. Apa yang dasar ini? Begini Bapak sekalian, kalau kita coba renungkan ya, kita ini bernegara, itu pegangannya apa? Konstitusi. Kalau beragama, pegangannya apa? Kitab suci. Jadi ketika kita bernegara, pegangannya konstitusi. Ini artinya siapapun yang menjadi penyelenggara negara, dia harus baca, dia harus meresapi, dan dia harus menjalankan seluruh kebijakannya dengan rujukan pada konstitusi. Kenapa ini saya garis bawahi di awal? Karena sering dalam perjalanan, ketika kita mendapatkan kewenangan, lalu kita seakan itu selera kita. Seakan itu preferensi kita, seakan itu ideologi kita. Jadi ketika mengambil kebijakan, mengambil keputusan, bukan merujuk kepada apa yang diarahkan oleh konstitusi, tapi apa yang kita alami sebelumnya, apa yang kita ketahui sebelumnya, lingkar apa kita di mana, itu yang kemudian mewarnai pengambilan kebijakan. Akibat dari itu, seringkali kebijakan yang kita susun tidak selalu link dengan konstitusi. Nah ini saya sampaikan di awal, Mas Gilan. Karena tanpa ada kesadaran itu, kebijakan-kebijakan yang kita buat belum tentu sejalan dengan arah Republik. Nah, ketika bicara tentang konstitusi, maka saya ingin ucapkan kalimat ini sebagai pengingat kita semua. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H mengatakan setiap warga negara berhak setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini perintah konstitusi. Bertempat tinggal. Kemudian komitmen negara tentang hak atas hunian itu pernah diwujudkan baru kita 5 tahun merdeka. 5 tahun merdeka, ada Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung tahun 1950. Kita udah bicara tentang perumahan rakyat pada masa itu. Dan sekarang kami melihat bahwa dunia pun dan kita mengadopsi itu bahwa hunian rumah adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, harus dipikirkan dan dieksekusi oleh negara. Pegangan ini menurut saya penting. Lalu Bapak sekalian, yang kedua, mensinkronkan kebijakan begitu banyak, itu membutuhkan patokan ideologi. Kenapa? Begitu kita bicara tentang perumahan, maka sektornya Pak, dari mulai keuangan, betul tidak? Sektor keuangan itu ada subnya lagi, perbankan, lalu ada kebijakan APBN-nya, itu fiskalnya, betul tidak? Lalu kemudian kita masuk moneternya yang punya efek pada suku bunga, kemudian masuk kepada tata kotanya atau tata ruangnya, yang itu semua sekalian sektornya beda-beda. Ketika pengelola sektor tidak punya rujukan
apa ideologi yang harus saya pegang, maka masing-masing sektor akan bikin kebijakan sendiri. Karena dia tidak punya rujukan ideologinya. Maka itu kami ke depan, kami katakan, ideologi yang kami bawa adalah ideologi menghadirkan keadilan sosial. Itu ideologinya. Rumusannya sederhana. Pegang buat semua. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pegang itu. Jadi, ketika masing-masing sektor harus menyusun kebijakan, maka dia harus menjawab apakah kebijakan yang saya susun membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Atau justru sebaliknya, kebijakan yang susun membesarkan yang besar dan mengecilkan yang kecil. Kalau tidak ada pegangan ideologi Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin pengendali pemerintahan bisa memastikan semua berjalan dengan benar. Karena itulah kenapa ideologi itu penting. Dan ideologi ini bukan teori, ideologi ini adalah nilai di balik kebijakan. Dia yang menentukan siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Jadi kalau orang mengatakan oh ideologi nggak penting, penting. Nah Pancasila kita ideologi kita, tapi harus diwujudkan dalam bentuk mantra tadi. Nah itulah yang kemudian kami pegang kebijakan itu. Nah kenapa saya sampaikan ini semua di awal sekalian? Karena nanti ketika sampai pada penyusunan kebijakan, pendekatannya bisa kolaboratif, tapi punya pegangan value yang sama. Kita ingin satu, semua mendapatkan akses hunian, ada kesetaraan kesempatan, bagi yang berekonomi kuat, tengah maupun yang MBR. Kemudian yang kedua, lintas wilayah di perkotaan maupun di pedesaan. Kesetaraan ini nantinya kebijakannya akan bisa beda-beda. Dan tidak mungkin bisa dipikirkan satu kepala. Yang memikirkan akan banyak sekali kepala. Tetapi ideologi dan arahnya harus sama. Ini Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan karena itu juga yang kami lakukan ketika kemarin mengelola Jakarta. Semua dinas, semua badan mendapatkan instruksi, ini nilai yang kita pegang. Nilainya nilai keadilan itu. Jadi ketika Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan itu dapat statement itu, Bina Marga dan Pertamanan itu suka agak bingung Pak. Ini kami biasanya ngurusin jalan, kami ngurusin taman, apa urusannya dengan keadilan, apa urusannya dengan kesetaraan. Tapi begitu itu menjadi pegangan, semua harus berpikir ulang. Pertanyaan sederhana, sudahkah kita menyiapkan jalan untuk semua jenis mobilitas? Ternyata belum. Kami siapin jalan untuk roda, jalan untuk kaki nggak disiapin. Karena itulah kenapa dibangun masif trotoar di Jakarta, karena kita ingin pejalan kaki difasilitasi setara oleh negara. Taman sama. Begitu bicara taman, konsepnya diubah dari taman sebagai garden untuk ditonton, menjadi taman sebagai park untuk bermain. Kenapa? Lah mereka yang tinggal di kampung padat kumuh, dilihat peta Jakarta, tamannya sepi. Taman itu justru ada di daerah-daerah yang tengah atas, yang daerah-daerah itu nggak ada. Efeknya apa? Dibangunlah taman-taman baru di tempat-tempat yang pada waktu itu tidak punya taman. Lah justru masyarakat kampung padat miskin itu yang memerlukan ruang bersama untuk mereka bermain, dan konsepnya adalah park bukan garden. Kalau konsepnya garden itu sekalian taman tulisannya besar. Tulisannya begini, dilarang menginjak rumput. Lah kalau dilarang menginjak rumput, terus rumputnya untuk ditonton. Yang bisa nonton rumput itu yang rumahnya besar Bapak Ibu. Itu menikmati rumput untuk ditonton. Kalau buat anak-anak dari kampung, itu rumput itu buat bermain. Monas yang segede gitu tulisannya dilarang menginjak rumput. Gimana coba sekalian? Apa yang terjadi? Maka ruang interaksi terbatas. Saya mau sampaikan, urusannya teknis, tapi kalau ada ideologi, maka dia akan menerjemahkan menjadi terobosan-terobosan inovasi. Itu latar belakang. Nah sekarang terkait dengan rumah. Kita ketahui kita memiliki backlog kepemilihan perumahan itu dari data yang kami terima, ada 12,7 juta rumah. Dan dari 12,7 juta ini, di Jabodetabek 2,9 juta.
Bandung Raya 650, Medan Raya 570, Surabaya Raya 450, Semarang Raya 220, Jogja dan sekitarnya 180. Ini baru kota-kota yang sangat besar. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah problem yang harus kita tangani sebagai sisa. Di sisi lain, kita memiliki data. Kemarin saya tanya, berapa banyak orang menikah tiap tahun? Dan berapa keluarga baru yang muncul tiap tahun? Karena mereka akan menjadi salah satu faktor peningkatan demand di rumah. Ini pernikahan tiap tahun itu sekitar 1,7 juta orang menikah tiap tahun. Dan dari 1,7 juta itu, menurut catatan kami, ada kebutuhan sekitar 900 ribu yang kemudian menjadi rumah tangga baru. Rumah tangga baru itu artinya menikah dan punya rumah tangga baru. Nah, kita melihat harus menyusun kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Pada pandangan kami, KPR ini harus dilakukan reformasi sehingga KPR bisa diakses oleh semua. Jadi KPR untuk semua. Kira-kira yang prinsip yang kita ingin lakukan begitu. Dan kemudahan di situ, perubahan di situ wajib kita kerjakan. Saya ini termasuk sampai dengan sekarang saya sudah termasuk apa istilahnya ya, kalau masih punya KPR itu apa? Saya nasabah KPR sampai sekarang. Di rumah saya itu kreditnya belum selesai sampai dengan hari ini. KPR itu. Dan kita merasakan tuh proses KPR. Nah, kami ingin apa yang visinya kira-kira? Visinya kita ingin agar kapan punya rumah, itu berubah menjadi keluarga punya rumah. Kira-kiranya nih. Jadi kredit perumahan rakyat. Apa prinsip utamanya di sini? Yang utama, kami ingin agar suplai kebutuhan rumah itu ditopang dengan sistem pembiayaan yang membuat satu, suku bunganya menjadi lebih terjangkau. Mekanismenya jauh lebih mudah. Tidak hanya memfasilitasi mereka yang berada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non-formal, dan pekerja independen. Karena kelompok ini itu yang kita merasakan paling banyak. Jadi meningkatkan akses KPR pada semua, itu yang kita ingin lakukan. Apa wujud programnya? Kalau kita sebut namanya ya, programnya ada dua. Satu adalah KPR pasti 5% dan tetap, kira-kira gitu arahnya. Dan yang kedua adalah untuk pekerja informal dan independen, itu KPR yang dibantu prosesnya penjaminannya oleh negara. Sehingga pelaku-pelaku yang non formal, informal punya akses yang sama pada pembiayaan untuk rumah. Nah, kemudian kami berharap dengan pola itu visi kita adalah kira-kira begini, 2 juta hunian terintegrasi di pusat-pusat kota di Jakarta atau di Indonesia ini. Saya sempat kemarin ngecek data, ternyata data kita di Indonesia ini dibandingkan dengan Singapura dan Kamboja, Malaysia aja kalah kita. Padahal mereka nggak punya tanah itu, Singapura. Kita punya tanah dan malah justru kita terbelakang di situ. Nah, dengan pola seperti itu, maka kita ingin memberikan insentif pembangunan rumah untuk semua. Saat ini dari asesmen pembicaraan, umumnya insentif itu hanya diakses oleh pengembang-pengembang besar. Pengembang-pengembang tengah dan pengembang kecil umumnya tidak memiliki akses insentif yang cukup. Nah, kita harus dengar nanti apa yang dikatakan Apersi nanti. Jadi kami melihat perlu ada reform di sini, bagaimana pelaku tengah, kecil, kemudian mekanisme koperasi itu ditumbuhkan kembali untuk bisa terlibat lebih banyak di dalam proses pembangunan dan dalam akses pada pendanaan. Kita juga melihat ada kecenderungan atau fakta selama ini
mayoritas warga itu membangun rumah sendiri. Kalau menurut datanya Pak di sini, yang dengan pengembang itu 4,1%, yang dengan membangun sendiri itu 83%. Itu membangun sendiri. Nah, kita perlu menyiapkan skema yang memungkinkan agar warga biasa pun memungkinkan untuk mereka membangun rumah walaupun itu harus dikerjakan sendiri, dan bila harus terlibat pada pengembang kecil, maka kemudahan itu tetap diberikan. Pak Junaidi, mungkin ini sebagai gambaran awal, ideologinya harus ada. Yang kedua, kebijakannya itu dirumuskan, visinya ada 2 juta rumah yang harus dibangun di pusat kota. Kemudian reform di dalam aspek pendanaan, pembiayaan, dan itu pasti melibatkan multiple sektor, tapi punya satu visi yang jelas. Yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana pelaku-pelaku yang bervariasi dari besar, tengah, kecil, dan individu termasuk koperasi, itu masing-masing diberikan kesetaraan, kesempatan sehingga semua bisa tumbuh, dan kemudian harapannya kita secara bertahap bisa menyelesaikan backlog kebutuhan rumah dan mengantisipasi pertumbuhan demand yang akan muncul di masa yang akan datang. Itu sebagai pembuka, kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Pak Anies, sebelum saya lempar ini kayak pengusaha Pak Anies, nggak mau bertele-tele tapi langsung ke pokok persoalan. Jadi sebelum saya lempar ke permasalahan tanya jawab kepada teman-teman, saya tanya dulu satu Pak Anies. Permasalahan yang Bapak Anies sampaikan tadi terkait backlog, ya kan, tenaga kerja fee income dan non fee income. Ya kita Apersi juga sepakat Pak Anies, jumlah penduduk yang non fee income itu kan besar, sangat besar sekali. Dan itu kurang perhatian ya mendapatkan fasilitas oleh negara karena tidak bankable, syarat dan macam-macam. Nah, dari hal-hal ini Pak Anies, saya tanya dulu satu Pak Anies, berikutnya nanti teman-teman, apakah nanti itu kita butuh lembaga atau kementerian yang fokus ngurusin perumahan Pak Anies? Mungkin ini pertanyaan saya Pak Anies. Langsung Pak Anies jawab atau kita sekalian ya? Jadi gini Bapak Ibu, kita bikin aturan main, 3 pertanyaan, jadi saya lihat latar belakang dari anggota 1, terus salah satu pengamat properti, dan pengurus DPP. Jadi saya coba ke pengurus DPP dulu. Siapa? Mas Bambang, silakan Mas Bambang. Baik, silakan Bapak, mikrofonnya ada di sebelah berdiri, sini. Pak Anies, ya. Bisa langsung untuk dapat mengajukan pertanyaannya kepada Bapak Anies. Terima kasih. Pak Bambang, karena waktu pertanyaannya singkat ya. Siap. Terima kasih, izin saya Bambang Setiadi, DPP Apersi, sekaligus caleg dari Partai Nasdem, Dapil Sumedang Majalengka Subang, Jawa Barat 9. Terima kasih. Tadi sudah diuraikan bahwa yang pasti rujukan kita adalah konstitusi. Saya ingin sampaikan di forum yang berbahagia ini kepada calon presiden kita, insya Allah terpilih menjadi presiden 2024-2029. Sederhana, di dalam konstitusi pasal 28 poin H ayat 1 adalah tentang kebutuhan rumah adalah bagian daripada tanggung jawab negara. Saya ingin sampaikan pertanyaan, bagaimana dengan kita sudah 78 tahun merdeka, rakyat tidak menginginkan ada yang fixed income, non-fixed income, yang pasti adalah kulitnya sawo matang, bangsa Indonesia wajib dan berhak mendapatkan rumah di Indonesia yang tadi disampaikan oleh Pak Anies. Kita minta metode yang sederhana dari Pak Anies seperti apa. Demikian, terima kasih. Baik. Oke. Pak Fuad tadi ya Pak Fuad. Sebagai pembina Apersi, tolong singkat ya Pak ya. Harapan saya mungkin next satu-satu dijawab. Ini penting sebetulnya. Mohon maaf mungkin biar teman-teman bisa jelas. Kan dari presiden ke presiden kita tahu selalu tidak berhasil. Mungkin mohon maaf Pak Anies, saya memang
Apanya tuh Pak? Kenapa? Kelewatan tadi Bapak bicaranya tadi. Oh, Diulang. oke. Jadi saya ke Pak Ketum kalau boleh nanti ke depan biar pertanyaan dijawab. Karena ini penting sekali Pak buat kami fokus. Bapak bisa bayangkan Pak perumahan ini, saya memang sudah lama berkecimpung di perumahan. Kebetulan saya juga memang pendiri dari asosiasi ini salah satunya. Dan saya ketua umum 2 periode yang lalu. Dan saya fokus, saya punya pengalaman dan mengamati Pak. Dari presiden ke presiden, programnya nggak ada yang pernah berhasil. Malah menarik saya ideologi bagus Pak, filosofi Bapak bagus. Tapi yang kita angka 2 juta, ini nggak pernah terlaksana. Kalau saya flashback sedikit Pak, ini 78 tahun yang sebelum kita bilang, 7 presiden Pak. Ya, itu rumah nggak pernah dirumahkan. Padahal ini amat undang-undang pasal 28 ayat 1 tadi Pak. Padahal Pak, kalau kita lihat backlog cuma 12,7. Let's say katakanlah kalau memang setiap tahun kebutuhan sama 700, tambah 5 tahun lagi 15 juta Pak. Saya ingat waktu saya ketua umum Pak, backlog cuma 2 juta. Zaman Ibu Megawati dicanangkan GNPSR, Gerakan Nasional Pembangunan 1 juta rumah. Kenapa itu? Dia harapkan suatu saat, suatu tahun, tiap tahun kita bangun 2 juta rumah. Sehingga backlog itu bisa tuntas. Nyatanya hari ini 2 juta tahun 2024, lalu 20 tahun kemudian menjadi 12 juta. Jadi setiap tahun minus 500 juta. Ya, 500 ribu. 500 ribu unit. Sehingga sekarang 12,7 juta. Nah, pada Indonesia Pak, tanah kita ini ada 191 juta hektar. Ya. Lalu kebutuhan kita kalau Bapak lengkapi itu sampai backlog tuntas, mungkin 15 juta, butuh cuma 1% Pak. Anggaran itu juga nggak besar Pak, 160 juta satu rumah. Kalau Bapak katakan mungkin 2 juta, hanya 320 triliun. Tapi sebagai gambaran Bapak, dari presiden ke presiden Pak, ini hanya mampu kita bangun 200 sampai 300. Dan Bapak katakan itu, lembaga kita sudah punya, walaupun gonjang-ganjing, ganti-berganti, sekarang dicampur, jadi tidak fokus. Political will-nya memang nggak ada, saya pikir Pak. Lalu anggaran juga kecil sekali, hanya 20 triliun. Sekarang kalau Bapak katakan 2 juta unit, kita butuh 320 triliun. APBN kan cuma 3.000 triliun. Apakah mungkin sumber dana kalau kita lihat susah APBN kita, ya Bapak akan bertambahan khusus punya untuk rumah ini 320 triliun. Yang hari ini dari presiden hanya hari ini kita katakan cuma 20 triliun. Jadi loncatnya mungkin 10 kali lipat Pak. Ini semua sudah ada Pak. Kementerian ada, lalu perizinan ada, regulasi, undang-undang pun sudah ada, lalu undang-undang perumahan sudah ada. Ya, pencapaian Pak yang kami butuh 2 juta rumah itu kira-kira seperti apa? Breakdown dari Pak Anies. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin malah begini Pak, ini mumpung beliau bicara, mungkin menarik untuk Bapak juga uraikan apa sesungguhnya yang menjadi faktor-faktor utama ya, mengapa lintas waktu ini tidak selesai. Monggo Pak. Ya. Ini yang menarik. Nomor 1 saya lihat political will gak ada Pak. Apa Pak? Political will dari pemerintah pada rakyat kecil. Saya sedih Pak, saya tahu, saya pengembang Pak. Ya, saya melihat ini tidak ada. Bapak bayangkan, lalu kalau kita lihat slogan pemerintah, mungkin juga capres sekarang, 2 juta, ya, atau yang lalu 1 juta, dan pelaksanaan hanya 200 ribu unit. Karena dalam pelaksanaan itu tidak menjadi focusing mereka Pak. Harusnya lembaga ini super body, karena rumah kecil Pak, permasalahannya besar. Ini keterangan stakeholder yang Bapak katakan tadi Pak, antara instansi, sinkronisasi sulit. Saya pernah diskusi dengan almarhum ketua Menteri Pak Yusuf Ashari. Saya tanya, Pak kenapa ini nggak tercapai? Pak Fuad, di Indonesia yang paling susah koordinasi, lobby dan koordinasi. Saya bilang kalau Bapak bilang susah, mesti Bapak nggak jadi menteri. Jadi harusnya Bapak bisa atasi itu. Itu yang pertama poin Pak. Jadi yang kedua, fokus Pak. Jadi dia katakan 1 juta rumah. Sederhana kan, mesti anggaran bank sama pemerintah mengalokasikan sejumlah 1 juta dikali, kalau semua rumah subsidi, kali 160 juta saat ini, 160 triliun. Tapi yang kan cuma 20 triliun. Saya sayangkan, memang asosiasi ini kelihatan terlalu banyak Pak. Zaman saya dulu, saya protes Pak. Karena itu menjadi kebutuhan publik. Mudah-mudahan Pak Anies yang katakan 2 juta atau mungkin capres yang lain, itu tidak menjadi kebutuhan publik. Karena dalam pelaksanaan tidak pernah terlaksana dari presiden ke presiden. Kira-kira itu Pak. Jadi 2 ya, political will dan fokus yang nggak ada. Fokus. Baik. Satu lagi ya Pak Anies ya. Pak John. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun, Pak Anies. Saya Muhammad Joni, saya dari Housing and Urban Development Institute. Pak Anies, saya sudah datang ke Kampung Susun Akuarium. Dan itu menunjukkan dan menjadi bukti kepada dunia bahwa masalah perumahan itu bisa diatasi. Dengan mengikuti cara berpikir Pak Anies, gagasan dan narasi dan karya, saya ingin menyumbang satu poin tentang narasi, yaitu bahwa dengan mengurus perumahan, maka kemiskinan bisa dientaskan. Hemat saya, untuk mengatasi kekurangan rumah, ya katakanlah isu kecil yang bernama backlog, dan itu bukan isu yang paling besar sebenarnya. Apakah kita mempunyai agenda strategis nasional ketika nanti Pak Anies jadi presiden untuk menjadikan perumahan rakyat sebagai agenda strategis nasional. Begitu juga turunannya pembiayaan dan tanah untuk rakyat, untuk perumahan rakyat. Karena menurut kalkulasi kasar 50% pembiayaan yang disedot untuk perumahan adalah pertanahan. Apakah Pak Anies akan mengalokasikan tanah untuk perumahan? Pertanyaan saya yang barangkali bisa dijawab, dengan problematika perumahan yang sedemikian kompleks mengatasi kemiskinan perumahan, apakah Pak Anies berkenan dan siap untuk menjadi terdepan memimpin memberantas kemiskinan perumahan? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin mulai dari yang terakhir dulu Pak Joni. Pak Joni, terima kasih sudah ke Kampung Akuarium. Bagi saya usul nih, kalau Bapak-Bapak, Ibu anggota APRC ada waktu ekstra, lokasinya toh di Jakarta Pusat, hanya berapa menit ke sana. Kalau boleh lakukan kunjungan ke Kampung Akuarium itu untuk melihat bagaimana sebuah koperasi diberikan amanat dan bagaimana kampung susun dibangun, bukan sekedar rumah susun yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi. Dan by the way, 2 minggu lalu proyek Kampung Akuarium ini mendapatkan apa nama awardnya nih? Bentar, saya cek sebentar. Boleh dibantu di namanya itu Kampung Akuarium ini memenangkan jadi dalam pertemuan Asia Pacific Housing Forum yang ke-9, Kampung Akuarium memenangkan Innovation Award nomor 1 kategori Civil Society Housing Program di Asia Pasifik. Nah, kami melihat Pak sekalian, ini meneruskan apa yang disampaikan Pak Fuad tadi. Setuju Pak Joni, harus ada keseriusan. Kami insya Allah siap. Karena begini Pak, ketika kita mengatakan bahwa ideologinya adalah ideologi menghadirkan keadilan, itu kami menginginkan pasar itu bisa tumbuh, bukan hanya free tapi fair. Dan negara hadir untuk membuat free dan fair itu tercipta, bangun ekosistemnya. Kami pernah melakukan itu untuk transportasi di Jakarta. Bagaimana pelaku-pelaku transportasi dibangun menjadi sebuah sistem di mana secara bisnis mereka bisa tumbuh, tapi juga secara pelayanan publik itu jalan. Jadi pendekatan itu kita coba laksanakan dan berhasil di Jakarta dalam urusan transportasi umum yang sekarang kemudian berjalan. Memang konsekuensinya dari negara harus menyiapkan alokasi anggaran yang cukup. Tapi ya itulah fungsi dari negara. Negara itu tidak mencari untung, tapi negara itu membantu memberikan manfaat dan menggerakkan perekonomian. Lalu Pak Joni, insya Allah Pak Joni kita akan seriusin di situ. Lalu Pak Fuad tadi menunjukkan masalah-masalah Pak. Kenapa saya tanyakan ini juga? Dan terima kasih sudah diberikan jawabannya. Jawabannya sebenarnya 2 kan. Apakah ada political will? Yang kedua, apakah ada fokus atau tidak? Ini Pak yang kami pandang Pak, selama kita tidak memiliki satu policy guideline Pak, koordinasi itu sulit sekali Pak, sulit sekali. Dan masing-masing badan instansi itu bisa jalan dengan kemauannya sendiri-sendiri. Nah,
sebagai pemegang kewenangan itu selalu akan berhadapan dengan pihak lain yang setara, mungkin pihak lain yang punya kewenangan lebih besar, termasuk pelaku pasar yang punya kuasa yang besar, yang bisa mempengaruhi macam-macam. Tapi kami melihat kalau ada sebuah guideline dari top leadership yang jelas, tegas, pelaku pasar itu nurut kok sama pemerintah. Tidak ada pelaku pasar itu yang melawan pemerintah. Pelaku pasar itu nurut, asal ada guideline yang jelas. Nah, kami melihat, insya Allah ini jadi komitmen kita Pak, bahwa soal perumahan seperti yang disampaikan Pak Joni tadi, bahwa bila kita menyelesaikan masalah perumahan, maka kita menyelesaikan sebagian besar dari masalah kemiskinan yang ada di bangsa kita. Dan bila itu dikerjakan, punya dampak yang besar. Nah, itu diwujudkan nanti dengan menerjemahkan dalam bentuk ukuran keberhasilan, waktu keberhasilan, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan, lalu itu announce publik yang kemudian dibantu oleh publik untuk mengawasinya. Dalam penyusunan kebijakan, kami berpandangan memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Menurut saya justru menyusun kebijakan itu harus melibatkan pelaku di lapangan yang senyatanya terlibat sehingga semua problematika di lapangan itu bisa dibuatkan deregulasinya atau re-regulasinya sehingga terjadi perubahan di situ. Tapi kalau penyusunan kebijakan itu tidak melibatkan, maka kecil kemungkinan akan terjadi reform yang serius. Jadi kalau kami nanti misalnya kewenangan itu ada, maka salah satu pihak yang harus dilibatkan secara serius dalam penyusunan kebijakan justru teman-teman di Apersi untuk bantu dalam penyusunan kebijakan. Dan memang yang pegang tanda tangan negara, tapi kontennya itu sesungguhnya harus dari para stakeholder. Nah, stakeholder ini ditemukan yang berseberangan juga, Pak. Jangan dikumpulkan stakeholder yang sama semua. Kalau sama semua sudah jadi regulasi baru berantem, Pak. Tapi kalau sebelumnya dikumpulkan, berantemnya sebelum jadi regulasi. Kadang-kadang kita gitu, pengen cepat regulasinya keluarin, kumpulin yang sama semua. Selesai itu baru protes nanti. Nggak bisa, menurut kami justru harus dibuat sehingga ada kesepakatan-kesepakatan yang nanti ketika di lapangan dia menjadi regulasi yang kredibel. Itu kami kerjakan di Jakarta ketika kita menyusun misalnya pergub soal P3RSS. Itu ramai sekali. Penyusunan pergubnya itu setahun lebih, hampir 1,5 tahun mungkin. Salah satu pergub paling panjang. Karena pengembang dilibatkan, warga dilibatkan, ahli dilibatkan, terus semua ramai berantem di situ. Ramai berantem. Apalagi aturan itu adanya cuma di undang-undang, habis itu di bawahnya belum ada aturan-aturan lengkap ke bawahnya tuh Pak. Saya juga heran, ini urusan perumahan rakyat tuh aneh di rumah susun itu. Kok bisa ada undang-undangnya tapi tidak ada PP-nya, tidak ada, itu gak ada semua tuh, kosong semua, Bapak pasti tahu tuh. Baru di ujung kemarin keluar di PUPR tuh, ketika kami sudah mau mengeluarkan pergub, perdanya aja udah outdated. Ini saya membayangkan, ini sebuah sektor yang ada yang ngejagain nih gitu. Kok bisa sampai tidak ada regulasi sampai ujung, dan ketika kita menyusun itu, banyak pengembang yang tidak sepemahaman dengan kami. Tapi menurut kami, kita dipilih untuk membuat suasana jadi adil tentram, bukan mengabdi untuk pengembang-pengembang besar-besar itu, ya kita jalankan untuk mengembalikan kewenangan itu ada pada warga pemilik rumah-rumah susun. Nah, filosofi itu yang kami akan bawa, kami akan pegang, Pak Fuad. Dan kedua, soal fokus. Tadi dalam pembicaraan awal saya sampaikan, ketika kita bicara tentang backlog perumahan itu, bukan hanya jumlahnya, di mananya itu penting. Karena di mananya itu akan sangat menentukan. Tadi sambil jalan ke atas sama Pak Ketua, Pak Junaidi, beliau menceritakan berapa jumlah pengembang, pertanyaan saya pertama, berapa Jabodetabek? Kenapa? Karena secara jumlah kebutuhan yang paling banyak itu di Jabodetabek. Kemudian baru tuh tempat lain, Surabaya Raya, Bandung Raya, dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak menjelaskan di mananya, nanti kita tidak menyelesaikan masalahnya. Jadi insya Allah Pak Fuad, kita akan minta Apersi untuk ikut terlibat
Kita minta dalam penyusunan itu melibatkan kepada semua. Dan kami melihat peran BUMN harus dilakukan perubahan. Badan usaha milik negara adalah salah satu tangannya negara. Negara itu dua tangannya, satu birokrasi, satu korporasi. Dua-duanya menjalankan fungsi pembangunan. Karena itu, dalam pandangan negara, korporasi milik negara tidak boleh dipandang sebagai cara meningkatkan pendapatan negara. Karena pendapatan negara itu utamanya diambil dari pajak, yang kedua dari pendapatan non pajak khususnya pada ekstraksi dari alam. Tapi yang namanya korporasi ini tugasnya bukan mencari profit, tapi menciptakan benefit. Karena itulah dia milik negara. Kalau perusahaan badan usaha milik negara itu ditekannya untuk menghasilkan profit, maka potensi konflik of interest-nya besar. Dia di satu sisi adalah negara yang merupakan regulator, di sisi lain dia merupakan market player. Dan peran-peran yang bisa dikerjakan oleh swasta tidak seharusnya dikerjakan oleh negara. Negara itu mengerjakan yang sulit dikerjakan oleh swasta. Ada sektor-sektor strategis yang memang untuk kepentingan nasional harus dipegang oleh negara. Mekanismenya korporasi. Saya beri contoh, Pak. Ini saya beri contoh Jakarta saja lah misalnya. Ketika kami mau membangun sesuatu atau mengolah sesuatu, kami punya pilihan. Mau pakai BUMD atau mau pakai birokrasi. Misalnya, membangun transportasi umum. Bisa dinas perhubungan yang membangun. Tapi bisa juga kami pakai BUMD, PT. Kami putuskan pakainya PT, perusahaan. Kenapa? Karena dengan menggunakan mekanisme korporasi, dia bisa berinteraksi, bertransaksi dengan fleksibilitasnya korporasi. Tapi tujuannya tetap tujuan development. Orientasinya bukan mencari untung, tapi memberikan manfaat. Kalau ini dihitung pakai untung rugi, barangkali perusahaan transportasi umum itu tidak untung. Tapi apa yang terjadi? Lebih banyak orang naik kendaraan umum, kemacetan bisa berkurang, polusi bisa berkurang, itu benefit. Negara memikirkan benefit. Nah, kami melihat di dalam konteks ini, penyelenggara, penyedia KPR, banyak dimainkan oleh bank-bank milik negara, bank-bank negaranya untung sekali, luar biasa, lah kok backlognya masih 12,7 juta. Sementara akses KPR-nya masih sulit, mereka yang informal sulit, mereka yang kerja independen sulit. Lah kalau penyelenggaranya negara, harusnya negara memberikan fleksibilitas sehingga siapa saja bisa mengakses. Kalau ini adalah banknya itu bank swasta, lain cerita. Nah ini kalau bank negara itu tujuannya apa? KPI-nya itu adalah bukan untung apa tidak. KPI-nya orang-orang yang membutuhkan KPR mengakses bank milik negara dan mereka mendapatkan kemudahan untuk dapat akses itu. Jadi maka tadi saya bilang Pak, ideologi itu tanyakan kepada perbankan. Apakah perbankan ini sudah membesarkan yang kecil? Belum. Kalau belum, koreksi. Tapi kalau tidak ada pegangan itu Pak, dia jalan sendiri. Dan merasanya yang penting nanti laporan akhir tahunnya keuntungannya meningkat dari KPR. Lah ini antrian yang mengalami kesulitan, siapa solusinya? Kami mengalami di Jakarta kemarin. Ketika yang mau ikut program-program kita itu kesulitan sekali. Supir yang tidak punya kontrak kerja dengan supir yang punya kontrak kerja sama-sama gajinya setara, yang satu bisa dapat KPR, yang satu tidak bisa KPR. Itu udah dirasakan jamak. Ini yang harus diubah. Jadi saya sependapat Pak soal fokus itu bukan hanya soal policy perumahan per se, tapi menurut kami BUMN harus menjadi garda terdepan yang memberikan kemudahan untuk KPR-KPR itu bisa dilakukan. Bank-bank negara. Terakhir, apakah perlu kementerian perumahan? Jadi kami melihat Pak ada satu urusan besar yang sesungguhnya memerlukan badan atau kementerian khusus. Kita belum sampai pada fase kesimpulan apakah ini badan, apakah ini kementerian. Apa itu? Perkotaan.
Harusnya perumahan itu bagian dari permasalahan perkotaan, bukan bagian dari sekedar pekerjaan umum. Tapi perumahan dan perkotaan itu sebagai satu isu, satu kesatuan. Nah kami melihat perkotaan hari ini perlu ditangani khusus oleh negara. Gini Bapak sekalian, hari ini 56% penduduk Indonesia di perkotaan. 10 tahun lagi diperkirakan 66%. Tahun 2045, 10 tahun lagi itu artinya 2033. 2045, 12 tahun berikutnya, itu akan terjadi 75% dari penduduk Indonesia berada di perkotaan. Kami, pemerintah negara Indonesia, belum memiliki kementerian, badan yang khusus mengurusin perkotaan. Bagaimana kota itu harusnya dikembangkan. Bagaimana transportasi perkotaan itu dikembangkan. Bagaimana sistem pengelolaan limbah perkotaan itu diatur. Bagaimana energi perumahan itu diatur. Bagaimana distribusi energi di rumah itu di perkotaan diatur. Begitu banyak aspek perkotaan yang hari ini wali kota se-Indonesia itu tidak punya guideline. Tanya aja Bapak Ibu ketemu wali kota tanya, Pak bagaimana membangun kota ini? Bingung Pak, nggak punya guideline. Mana dari pusat? Tidak ada. Kalau Kementerian Desa malah ada. Tanya Pak Kepala Desa, ada nggak guideline? Ada, mengelola desa yang baik ABCD, kebutuhan desa ABC. Semua yang terkait desa ada guideline-nya. Tapi kota tidak ada. Karena itu tidak aneh kota-kota kita kecil terus nggak jadi gede. Yang tengah terus nggak jadi besar. Karena apa? Kita biarkan market mechanism yang membuat sebuah kota itu berkembang atau tidak. Tidak ada intervensi negara, tidak ada arah dari negara. Nah itu yang kita ingin lakukan, di dalamnya insya Allah urusan perumahan menjadi bagian integral dari situ. Jadi perumahan sebagai bagian dari masalah umumnya di perkotaan. Jadi kemungkinan Pak, ini perumahan, bicara perkotaan dan perumahan rakyat. Karena itulah yang menjadi satu kesatuan, perumahan rakyat dan perkotaan. Tapi kami setuju bahwa ketika tidak diberikan tempat khusus, mungkin seperti sekarang, kalau saya boleh tahu Pak Junaidi, di antara anggaran PUPR itu berapa persen PU-nya, berapa persen PR-nya Pak? Berapa? Saya nggak tahu. Berapa persen tuh? Saya nggak tahu jadi saya tanya. Jadi menurut beliau perumahannya 10%, nggak sampai 10%, PU-nya 90%. Nah ini harus diubah karena kita pentingnya adalah membangun rumah-rumah untuk tiap-tiap rakyat, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Jadi harus ada pergeseran. Tapi sekalian ruang fiskal kita terbatas. Saya harus garis bawah ini. Kita ngomong mau A, B, C, D, E, sementara ruang fiskal kita itu terbatas. Karena itu kami memandang untuk sebagian dari yang dikerjakan ini harus ada skema kemitraan yang baik. Partnership. Dan partnership dengan siapa? Tentu dengan private sector. Tapi private sector yang mendapatkan insentif dari negara. Sehingga private sectornya mau terlibat. Jadi sekalian ini saya akan, sudah waktunya habis, saya akhiri. Tapi saya ingin sampaikan Bapak sekalian bahwa kebijakan yang disusun kolaboratif sifatnya, melibatkan seluruh sektor tapi ada garis ideologi yang dipegang. Sehingga arahnya jelas. Kemudian yang kedua, ukuran-ukurannya itu jelas bukan hanya pada angkanya tapi waktunya. Karena menetapkan angka itu baik tapi tanpa waktu dia akan bisa dicapai kapan-kapan. Kemudian yang ketiga adalah wilayahnya yang harus menjadi fokus perhatian. Lalu yang terakhir, memastikan bahwa pelaku usaha di bidang perumahan rakyat dengan kebijakan-kebijakan dibuat bukan malah mengecil tapi malah tumbuh dan berkembang sehingga bisnis di dunia ini justru akan makin tumbuh berkembang di seluruh Indonesia. Gitu kira-kira ya. Terima kasih. Wah, terima kasih. Nambah sedikit Pak Un. Jadi terima kasih Pak Anies kalau dalam buat kebijakan tadi melibatkan kami tentunya teman-teman siap. Saya tadi menyimak bahwa anggaran sekarang tergantung fiskal. Tadi Pak Anies katakan kemungkinan dari pajak salah satu ya. Saya berharap mudah-mudahan dengan program Pak Anies yang 2 juta rumah, kebutuhan memang banyak itu besar, tidak malah membayarkan pajak dari kami-kami pengusaha. Mungkin dari sektor lain income buat Pak Anies. Jadi Pak sumber dana Bapak biar program saya dengar tadi 2 juta rumah per tahun Pak. Yang tidak sedikit kalau kita bandingkan anggaran sekarang itu mungkin 10 kali lipat.
mudah-mudahan kita tahu tidak membebankan pajak dari para pengusaha. Mungkin ada sumber lain yang mungkin ada di pemikiran tim Pak Anies. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Karena waktu kita cukup terbatas, setelah ini kita juga masih akan mendengarkan pemaparan dari tim pemenang Capres berikutnya, yakni tim dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Prabowo Subianto. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Anies bahwa semua stakeholder memang harus terlibat dan juga harus bersinergi supaya keberadaan rumah rakyat ini bisa terus berkesinambungan dan juga terus diadakan setiap tahunnya untuk masa depan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Terima kasih Bapak sudah memberikan Dan pemaparan. satu lagi, Ya, kita mendoakan Pak Anies semoga menjadi presiden. amin. Hashtagnya amin aja dulu gitu ya, amin mudah-mudahan. Baik, selanjutnya Bapak Ketua Umum akan menyerahkan plakat kepada Bapak Anies Baswedan. Mohon izin Bapak-Bapak boleh berdiri di depan, Bapak silakan. Diabadikan oleh tim fotografer. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Anies Baswedan dapat diterapkan, dapat dioptimalkan semaksimal mungkin apabila beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di pemerintahan berikutnya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Anies Baswedan juga menyerahkan kenang-kenangan kepada Bapak Ketua Umum APRSI di Bapak Junaidi Abdillah. Selanjutnya akan sama-sama kita dengarkan talk show panel dari tim pemenang Ganjar Pranowo. Masih bersama dengan Ketua Umum APRSI yakni Bapak Junaidi Abdillah. Dan perwakilan dari tim pemenang Bapak Ganjar Pranowo yang akan memaparkan adalah Bapak Heru Dewanto. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Heru Dewanto. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya sore hari ini? Terima kasih, Alhamdulillah sehat. Salam hormat kepada seluruh pengurus DPP maupun DPD APRSI di siang hari ini seluruh Indonesia. Baik, Bapak kami berikan waktu sekitar 10 menit Pak untuk memaparkan terkait dengan program kerja yang berkaitan dengan nasib perumahan rakyat di masa pemerintahan yang akan datang apabila Bapak Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih sekali lagi. Tadi kebetulan saya sama Pak Anies ini satu kampus dulu, sama-sama di UGM. Jadi waktu bertemu tadi sama Pak Anies nanya sama saya, loh Mas di APRSI katanya. Oh enggak, loh terus ngapain di sini? Saya bilang saya mau wakili yang satunya, saya bilang gitu. Jadi kita reuni tapi saya mewakili yang satunya, sama-sama UGM juga. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentu saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Ganjar tidak memungkinkan untuk hadir di siang hari ini. Tadi pagi, dan ini sungguh-sungguh tadi pagi jam 7 pagi saya bertemu dengan Pak Ganjar dan Pak Ganjar memberikan sejumlah pesan-pesan apa yang harus disampaikan kepada teman-teman di APRSI ini. Yang pertama tentu saja mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung dan beliau menawarkan di waktu yang lain nanti kita bicara dengan Pak Ketua Umum, Pak Junaidi dan juga dengan Pak Daniel. Kira-kira kapan nanti kita bisa atur lagi secara khusus Pak Ganjar bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dua 23 November di Bandung. Tolong dicatat Pak. Baik, jadi saya rasa kita semua sepakat bahwa yang namanya sandang, pangan, papan, dan hari ini kebutuhan manusia modern sudah tidak lagi berurusan dengan sandang, pangan, dan papan. Tapi juga telekomunikasi, mobilitas, dan lain sebagainya. Semua itu adalah hak
ekosok, ekonomi sosial yang harus dipenuhi oleh negara untuk masyarakatnya. Jadi memang tugas negara adalah menyediakan hak-hak rakyat, termasuk diantaranya adalah tempat tinggal atau papan. Nah, kalau kita bicara hak, kita juga harus berangkat dengan satu filosofi. Sebetulnya rumah itu apa di mata Pak Ganjar? Di mata Pak Ganjar, rumah adalah tempat paling mendasar untuk membangun suatu keluarga yang sehat. Karena itulah syarat untuk menghasilkan manusia unggul yang sehat, yang cerdas, terampil dan berkepribadian semua dimulai dari rumah. Karena itulah maka rumah harus dibangun dengan filosofi sebagai fondasi untuk membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian. Nah, dengan berangkat dengan filosofi itu maka rumah bukan sekedar rumah, tapi ada pepatah yang mengatakan untuk membesarkan seorang anak diperlukan satu kampung, one village to grow a child. Karena itulah rumah juga harus didekati dengan pendekatan kawasan. Nah, jadi ini adalah pendekatan yang dipahami oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Namun demikian kita tahu bahwa untuk menyediakan rumah secara masif kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan dengan backlog 12,7 juta, ini bukan tantangan yang mudah. Karena itu kita bicara soal anggaran, political will, kemudian juga kita bicara tadi disebut oleh Pak Fuad masalah fokus. Nah, jadi saya harus membawa masalah perumahan ini ke dalam pendekatan yang makro juga. Dalam artian tidak bisa rumah ini berjalan sendiri terlepas dari strategi pembangunan nasional. Nah, untuk itulah maka izinkan saya menyampaikan secara makro dulu visi dan misi Pak Ganjar di dalam membangun perekonomian di Indonesia ini. Jadi mungkin saya perlu waktu sekitar 5 menit atau 10 menit untuk menyampaikannya. Terima kasih. Operator. Operator. Nah, ini mungkin di slide berikutnya, ini adalah visi misi dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, jadi visinya adalah gerak menuju Indonesia unggul. Gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Kalau kita bicara Indonesia unggul, unggul itu artinya tidak hanya maju, tapi juga kompetitif. Lebih dibandingkan negara-negara lain. Relatif lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Kalau kita bicara gerak cepat, kenapa kita perlu gerak cepat? Ini terkait dengan kondisi Indonesia hari ini yang masih memerlukan atau hanya tersisa 13 tahun lagi untuk bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Karena waktu kita hanya 13 tahun dan hanya datang satu sekali dalam siklus negara Republik Indonesia, maka kita harus bergerak cepat. Kemudian kalau kita bicara maritim, itu artinya Indonesia sebagai satu negara kepulauan terbesar di dunia, maka kita harus memulai suatu pendekatan baru yang melihat bahwa lautan adalah pemersatu dari daratan dari pulau-pulau kita yang jumlahnya ribuan, bukan pemisah. Nah, kemudian bicara adil dan lestari, intinya kita berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan hidup dalam lingkungan yang lestari. Di sini nanti kita akan bicara masalah perumahan. Visi tersebut diturunkan ke dalam 8 misi, ya, 8 gerak cepat misi. 8 gerak cepat misi itu, 2 misi yang pertama itu terkait langsung dengan manusia. Bagaimana kita menganggap atau menempatkan manusia
adalah sebagai aktor utama di dalam membangun perekonomian dalam menuju cita-cita Indonesia sejahtera dan lestari. Jadi manusia unggul yang berkualitas, sehat, produktif tentu saja, dan terampil, yang menguasai sains dan teknologi melalui riset dan inovasi adalah dua misi pertama dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, misi ketiga, 4, 5, dan 6 adalah misi ekonomi. Kalau kita sudah memiliki manusia yang sehat, cerdas, terampil, dan berkepribadian, maka manusia ini akan mampu menggerakkan perekonomian yang berdikari, berbasis nilai tambah, mempercepat pemerataan perekonomian nasional dengan dukungan sistem digital nasional, dan juga mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Nah, untuk itu semua diperlukan birokrasi yang efisien, diperlukan pelaksanaan demokrasi yang substantif, diperlukan pemerintahan yang sehat, dan di mana Indonesia adalah bagian dari tata dunia, di mana Indonesia memainkan peran-peran spesifik yang menonjol di dalam konteksnya masing-masing. Slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kita akan mewujudkan perekonomian kita? Untuk membangun perekonomian Indonesia, kita membutuhkan mesin ekonomi yang kuat, mesin ekonomi yang efisien, dan mesin ekonomi yang efektif. Jadi sekarang kita sudah punya infrastruktur, yang kita perlukan adalah mobil dengan kecepatan yang lebih tinggi, supaya bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun. Untuk itulah maka untuk mendapatkan mesin ekonomi yang kuat kita perlu anggaran yang lebih besar, karena itulah kita perlu alokasi, termasuk nanti politik anggaran, di mana kita menempatkan anggaran untuk perumahan yang lebih sepadan, karena kita percaya bahwa politik anggaran ini penting di dalam merumuskan strategi pembangunan nasional. Nah, mesin ini juga harus efisien, karena itulah ekonomi biaya tinggi yang diakibatkan oleh KKN harus kita sikat habis. Dan yang berikutnya, mesin ini juga harus efektif. Untuk itulah kita memerlukan birokrasi yang efektif. Kita akan memanfaatkan digitalisasi untuk mengefektifkan kerja birokrasi dan pemerintahan kita. Slide berikutnya. Jadi ini adalah beberapa flagship program dari masing-masing tema. Yang pertama adalah manusia unggul. Tadi kita sebutkan bagaimana kita mengentaskan kemiskinan dari masyarakat bawah. Jadi ini program yang originally coming dari Pak Ganjar, bahwa satu keluarga miskin, satu sarjana. Pak Ganjar percaya bahwa pendidikan dapat membawa keluarga keluar dari jebakan kemiskinan. Kalau ada satu keluarga, di dalam satu keluarga miskin ini ada satu anak yang menjadi sarjana, otomatis keluarga ini akan keluar dari jebakan kemiskinan. Berikutnya, masyarakat kita harus sehat. Karena itulah maka di dalam satu desa kita perlu satu puskesmas atau pustu dan satu dokter atau satu nakes. Dengan syarat sehat ini, maka berikutnya kita perlu manusia yang cerdas, sehat, cerdas dan pandai. Dan itulah pendidikan dan pelatihan vokasi harus diintegrasikan dengan dunia usaha. Kita perlu memahami bahwa sekarang yang ada di driving seat untuk pengembangan teknologi ke depan adalah dunia usaha. Karena itulah maka dunia pendidikan harus bisa menempatkan dirinya sebagai pihak yang mendukung dunia usaha dan bukan sebaliknya. Kemudian cukup pakai NIK. NIK adalah syarat bagaimana kita menyederhanakan dan mengakurasikan seluruh data yang ada di Indonesia. Dengan data yang akurat ini, maka seluruh subsidi, insentif, bantuan sosial, dan lain sebagainya itu dapat diberikan dengan akurat dan tepat sasaran.
Kemudian tadi kita bicara lipat gandakan, salah satunya adalah anggaran riset dan inovasi. Nah di sini kita bisa melihat, kalau di sisi tengah kita bicara lingkungan ekonomi yang berdikari dan lingkungan yang lestari. Kalau boleh saya mengutamakan atau mengumpamakan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan sebelum ini selama 9 tahun. Yang paling utama kita bisa menyaksikan pembangunan infrastruktur yang cukup masif. Jadi kalau boleh kita upamakan bahwa infrastruktur tersebut sudah terbangun, tapi pertanyaannya apakah infrastruktur? Ya, tadi kan ada pertanyaan PUPR, ya kan? PU-nya itu seberapa dan PR-nya seberapa. Nah, infrastruktur PU ini dibangun secara masif oleh pemerintah selama 9 tahun ini, dan itu adalah legacy yang harusnya bisa kita manfaatkan. Namun pertanyaannya, sejauh mana infrastruktur tersebut mampu memutar roda perekonomian. Betul bahwa selama pembangunan infrastruktur, pertumbuhan perekonomian naik 1%. Karena secara teoritis, setiap satu stok 1% pertumbuhan infrastruktur itu akan mendorong 1% pertumbuhan perekonomian. Namun, apakah infrastruktur yang dibangun tersebut sudah mampu memutar roda produksi, memutar industri, memutar perdagangan? Nyatanya, kalau kita lihat grafiknya, belum sepenuhnya bisa melakukannya. Catatannya adalah kita harus menyelesaikan infrastruktur tersebut dengan konektivitas. Yang dimaksud dengan konektivitas ini adalah konektivitas yang kompatibel dengan jaringan infrastruktur global. Karena kita adalah bagian dari supply chain global, karena itu kita memerlukan kompatibilitas dengan jaringan supply chain global. Kalau kita sudah punya infrastruktur yang semacam itu, kita bisa ibaratkan kita sudah punya jalan tol, namun demikian jalan tol dengan kecepatan maksimum sebutlah 300 km per jam, mesin ekonomi kita yang saya ibaratkan satu mobil, kecepatannya belum bisa mencapai 300 km per jam. Baru 100 km per jam. Karena itulah kita perlu mesin ekonomi yang lebih kuat. Yang tadi saya sampaikan di muka. Nah, transisi energi adalah bagian dari strategi kita karena seluruh dunia sekarang menuju kepada net zero emission. Tidak bisa tidak kita harus menjadi bagian dari transisi energi global. Nah, kalau kita transisi energi global, kita juga harus memahami secara presisi apa yang harus kita lakukan di sana. Keuangan syariah adalah salah satu flagship program kita. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karena itulah potensi ekonomi syariah menjadi salah satu yang terbesar juga di dunia. Dan ini yang perlu digali lebih jauh lagi. Kemudian ini adalah pesan khusus yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi. Ada pendekatan 3T, tempat tinggal, tempat kerja, trotoar, dan transportasi. Jadi kita memang mendorong pertumbuhan kota-kota ini tidak semata-mata satelit, tapi adalah kota-kota mandiri, kota-kota di mana penduduk kita, masyarakat kita bertempat tinggal, bekerja, bersekolah, berbelanja di satu tempat yang sama atau di satu kota yang sama, sehingga distribusi pembangunan bisa merata ke seluruh Indonesia. Hak-hak digital ini juga salah satu prasyarat untuk menyelesaikan kesenjangan digital atau digital divide. Untuk itulah maka teknologi harus masuk untuk menyelesaikan masalah digital ini. Nah, di sebelah sana kita bicara bagaimana masalah demokrasi, supremasi hukum, dan lain sebagainya, itu kita dorong. Pak Ganjar punya program yang sangat berhasil di Jawa Tengah, yaitu lapor Pak Gub. Maka ini lapor Pak Presiden juga akan diterapkan di Indonesia. Kalau Pak Ganjar nanti diberi amanah untuk memimpin Republik ini. Koeksistensi global ini juga salah satu yang harus kita pikirkan, karena Indonesia sebagai informal leader dari ASEAN juga harus memikirkan apa yang harus dilakukan sebagai suatu informal leader kepada masyarakat ASEAN secara keseluruhan. Sebagai orang yang ada di driving seat, Indonesia juga harus punya arah untuk membawa
komunitas ASEAN ini ke satu tujuan tertentu. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahwa kepentingan nasional itu mendasari semua kerjasama internasional. Dan terakhir adalah perisai cyber Nusantara, artinya digitalisasi ini juga harus memberikan keamanan cyber kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di slide terakhir ini kira-kira gambaran seperti apa kesebelasan dari Pak Ganjar, Pak Mahfud ini akan dibangun. Yang menjadi benteng pertahanan utama adalah sikat KKN. Karena tanpa ini semua kita tidak bisa maju ke depan. Dan dua back bertahan kita adalah poles birokrasi dengan digitalisasi, dan yang kedua adalah lipat gandakan anggaran. Nah, di kanan kiri ada gelandang bertahan, yaitu demokrasi substantif dan geopolitik global. Nah, setelah itu ada 4 gelandang menyerang. Yang pertama adalah ekonomi hijau dan biru sebagai ekonomi baru, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian ada ekonomi berdaya saing yang didukung oleh digitalisasi. Kemudian ada pemerataan pembangunan ekonomi. Kemudian ada sistem digital Nusantara. Dan akhirnya kita punya 2 ujung tombak, yaitu pembangunan SDM, yaitu 2 ujung tombak kita adalah pada akhirnya ada manusia yang unggul, yang berlandaskan kepada sains dan teknologi. Inilah kesebelasan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang diharapkan bisa membawa Indonesia keluar dari middle income trap dan masuk kepada kelompok negara maju, tapi kita tidak hanya maju tapi juga unggul. Baik. Ini kira-kira gambaran visi misi dari Pak Ganjar, dan saya ingin melanjutkan beberapa hal yang terkait dengan perumahan. Nah, jadi mungkin sekaligus juga tadi disebutkan, memang kita perlu fokus, kita perlu political will. Political will itu ditunjukkan dengan anggaran, salah satunya adalah politik anggaran. Kita tahu bahwa anggaran perumahan hanya 1,5%. Pendidikan 20%, kesehatan 5%. Jadi memang harus ada perjuangan dari legislatif maupun eksekutif untuk meningkatkan anggaran untuk perumahan. Nah, itu adalah hal pertama yang perlu kita perjuangkan untuk mengangkat lebih banyak lagi porsi anggaran bagi perumahan nasional, terutama kepada masyarakat bawah. Nah, kemudian fokus memang kita perlu memisahkan ya, antara PU, PR, ya. Karena kenapa? Karena public works itu adalah purely infrastructure fisik. Sementara perumahan mengusung misi-misi sosial. Yang tadi saya katakan di muka bahwa rumah adalah basis awal untuk membangun keluarga yang sehat, untuk menghasilkan manusia-manusia unggul. Karena itulah memang yang harus dipisahkan antara perumahan dengan PU. Namun demikian, perumahan ini harus dilihat dengan konteks yang lebih luas. Saya sepakat dengan Pak Anies, tapi saya ingin melihat lebih luas lagi, atau Pak Ganjar ingin melihat lebih luas lagi, dikaitkan dengan lingkungan hidup. Ya, jadi bayangan kami, walaupun masih dalam kajian, ya, belum sampai kepada keputusan akhir, tapi bayangan kami adalah perumahan, perkotaan, dan lingkungan hidup. Itu yang ada di pikiran tim kami. Dan kembali kepada satu lagi adalah kepastian hukum, ya, dan kepastian regulasi. Dalam hal ini ada yang namanya mungkin Bapak FLPP, ya, ini adalah satu hal yang perlu kita pertahankan. Kita perlu kepastian misalnya bunga yang tetap selama sekian tahun. Itu juga salah satu yang perlu kita pertahankan ke depannya. Saya rasa sementara itu dulu dari kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Heru. Kita berikan aplaus kepada Pak Heru. Pak Heru, ada pertanyaan dari saya Pak Heru. Ini kalau saya baca tadi dari 8 program Bapak Presiden Ganjar, calon Presiden Ganjar. Nah, itu diantaranya belum spesifik tentang perumahan Pak. Kalau bicara anggaran, siapapun bisa bicara anggaran, sekian juta, sekian triliun dan
Tapi upaya apa yang dilakukan? Karena anggaran tidak serta semata-mata anggaran, Pak. Tapi ini kan memanusiakan orang dalam rangka memiliki rumah dan hunian. Nah, menurut saya yang disampaikan Pak Heru kayaknya perlu digali lagi tentang perumahan ini. Bagaimana rakyat ini dengan mudah yang tadi disampaikan Pak Anies, dengan murahnya angsuran, dengan aturan dan kebijakan yang gampang. Nah, tadi disampaikan perlunya kementerian atau lembaga tersendiri. Dan ini jadi pertanyaan kita, bisa nggak Bapak jelaskan terkait dengan anggaran yang berapa sih untuk perumahan nantinya? Tadi 1%, kecil banget Bapak. Perumahan 1%, wah kita ini bukan anak tiri lagi Pak, anak dibuang. Kalau untuk urusan perumahan ya Pak Heru ya. Tapi ini bukan punyanya Pak Heru loh. Tadi itu catatan yang di sana Pak ya. Catatannya ada, bukan punya program Pak Heru. Tapi kalau Pak Heru nanti yang jadi, apakah tetap 1% itu dipertahankan Pak? Sorry, bukan Pak Heru yang jadi, Pak Ganjar. Tapi biasanya doa Pak. Ya, ini Pak Heru yang kita spesifik lagi tentang perumahan nih Pak. Karena ini teman-teman ini betul-betul pengembang yang ngurusin rakyat kecil dalam rangka bagaimana rakyat Indonesia memiliki rumah. Ya targetnya seluruhnya dapat rumah Pak. Bagaimana Pak Heru? Atau sekalian teman-teman. Mungkin sekalian dari Bapak Ibu ada yang ingin Pak ditanyakan? Akbar, 1, Pak Bayu, 3 ya. Izin Bapak-Bapak karena waktu kita sekitar 7 menit lagi, mohon untuk dapat dipersingkat ya Bapak-Bapak ya. Persingkat ya Pak, betul-betul bertanya. Tapi bukan malah memberitahu, membongkar rahasianya malah nggak enak kan. Ayo Silakan. Pak Akbar dulu. Tadi Mas Bayu ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk hadir pada kegiatan sore hari ini. Yang terhormat ketum kami dan Pak Sekjen yang sudah luar biasa menyelenggarakan kegiatan pada sore hari ini, menghadirkan 3 capres yang akan maju pada pemilu 2024. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, teman-teman DPD dari seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Yusuf, saya pengusaha daerah Pak, tapi alhamdulillah Pak Ketum percayakan saya juga menjadi bagian daripada kepengurusan di pusat. Memperkenalkan diri juga Pak, saya Ketua P3 Kota Makassar Pak, salah satu TKD tim pemenangan daerah Masuk barang Bapak tuh. Ganjar. Tapi saya bersyukur Pak bisa bertemu TKN pada sore hari ini. Tapi saya berdiri di depan Bapak ini sebagai anggota APRSI Pak, pengurus DPP APRSI. Langsung ke pertanyaan saya Pak, gimana dengan strategi khusus untuk mengurangi backlog perumahan yang 12,7 juta itu dari tim Pak Ganjar yang insya Allah Pak Ganjar akan menjadi presiden tahun 2024 nanti. Amin. Strategi khususnya seperti apa Pak? Karena di rencana pembangunan jangka panjang nasional yang sementara digodok untuk tahun 2025 sampai 2045 untuk menuju visi Indonesia Emas itu Pak, kalau tidak salah backlog perumahan ditargetkan untuk zero backlog pada tahun 2045. Yang ingin saya tanyakan kembali lagi Pak, bagaimana strategi apabila Pak Ganjar yang terpilih nanti pada pemilu 2024 nanti. Mungkin itu saja Pak, sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi tentang perumahan ya. Ya. Baik, Bukan penanya. tentang pemenangan ya, strategi perumahan. Saya izin perjelas kembali terkait dengan pembiayaan, perizinan Pak yang sekarang ini Pak, pemerintah pusat sudah bagus.
misalnya mengadakan pemangkasan perizinan dan lain-lain, tapi sampai ke daerah Pak, kadang kami di daerah itu mendapatkan kendala Pak, tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pusat. Mungkin nanti Pak Ganjar juga bisa memberi perhatian khusus Pak, bagaimana itu mensinkronkan keputusan pusat sampai ke daerah dilaksanakan Pak. Itu saja mungkin Pak salah satunya. Baik, Bapak, terima Pak. kasih Bapak Akbar atas pertanyaannya. Penanya selanjutnya, silakan Ya, Bapak. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Bayu Pak. Saya asli orang Semarang dan kebetulan saya 2 kali jadi ketua DPD APRC di Jawa Tengah Pak. Jadi saya ngalami waktu zamannya Pak Bibit, ngalami zamannya Pak Ganjar. Pak terus terang program Bapak tadi sangat bagus. Tapi sekali lagi Pak, kita harapkan itu bisa terrealisasi. Sebab maaf Pak, saya 2 kali musda, 6 kali rakerda, Pak Ganjar itu enggak pernah rawuh Pak, enggak pernah datang. Saya itu sampai bingung, padahal rumah saya itu Pak, satu kecamatan dengan Pak Ganjar, rumah dinasnya Pak. Sepedaan ya saat ketemu, tapi enggak pernah datang Pak. Bahkan yang saya sedih Pak, saya ini jadi pembina yang namanya di Jawa Tengah itu ada Forum Komunikasi Developer. Saya pembinanya Pak, jadi anggotanya Ketua RE, Ketua Apersi, Ketua Apernas, Ketua Himpera Pak. Pak Ganjar sudah dicalonkan jadi capres. Akhirnya beliau mau menerima kami audiensi Pak. Saat itu kami mau Hari Perumahan Nasional Pak. Terus beliau berjanji mau rawuh, mau datang Pak. Tetapi ternyata hari hanya kita di Mall Ciputra, beliau tidak datang lagi Pak. Oke, saya ini bingung terus terang. Jadi harapan saya karena saya ini sayang Pak Ganjar Pak, terus terang. Ya mbok ya, tolonglah diperhatikan besok kalau rakerda di Jawa Barat itu datang gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak cerita banyak-banyak, maaf Pak saya ini jadi orang percaya gitu loh Pak. Harapan saya, semangat saya untuk mendukung Pak Ganjar itu lebih kenceng gitu loh Pak. Jadi saya sebagai warga Jawa Tengah ingin mempunyai presiden yang perhatian terhadap perumahan Pak, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Matur nuwun. Ya, Baik, terima kasih Bapak. Jadi lebih ke mengungkapkan harapan ya, ternyata bukan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, Curhat Pak Bayu itu curhat. curhat ternyata ya, curcol ya. Baik, ada lagi penanya berikutnya Bapak Ibu? Kalau tidak ada bisa langsung dijawab oleh Bapak Heru terlebih dahulu. Ya. Silakan Bapak. Baik, saya rasa pertanyaan Pak Junaidi dengan Pak Akbar Yusuf kira-kira hampir mirip gitu ya. Saya sepakat dengan Pak Fuad tadi. Pak Fuad ini bareng-bareng saya sejak pertengahan tahun 2000-an gitu. Jadi saya tadi waktu lihat, saya udah mengira nih pasti saya ketemu Pak Fuad. Ternyata betul saya ketemu Pak Fuad. Nah, kan kita bicara political will. Nah, political will itu refleksinya kembali lagi kepada kebijakan dan politik anggaran. Jadi tadi saya katakan memang hanya 1,5%. Ya, dan tentu saja tidak mungkin kita mengejar backlog kalau anggarannya hanya 1,5%. Karena itulah maka Pak Ganjar sudah menyampaikan di depan bahwa salah satu atau 3 temanya, pertama adalah lipat gandakan anggaran. Ya, yang kedua adalah berantas korupsi. Yang ketiga, digitalisasi birokrasi. Nah, terkait dengan hal itu, pertama anggaran. Yang kedua, tentu saja kita ingin memberikan kepastian ya di dalam berusaha. Nah, ada KPR murah sebutlah ya. Cuman kan tidak ada kepastian dalam waktu yang jangka panjang. Jadi misalnya kita memberikan bunga 5% gitu Pak. Tapi kita jamin selama 20 tahun, itu juga salah satu yang sedang kami pikirkan untuk bisa membantu menyelesaikan masalah backlog rumah ini. Tapi sebetulnya kami tidak hanya melihat backlog rumah itu hanya sekedar penyediaan rumah secara fisik. Standar rumah ini menjadi salah satu perhatian utama dari Pak Ganjar. Yang namanya standar WHO itu harus dipenuhi. Renovasi rumah-rumah kumuh itu juga salah satu bagian yang harus dipenuhi. Karena banyak yang menganggap bahwa masyarakat ini sudah punya rumah. Tapi sebetulnya rumahnya tidak layak atau tidak memenuhi standar. Itu juga harus menjadi perhatian kita. Karena rumah sekali lagi bukan sekedar bangunan fisik, tapi adalah basis untuk membangun keluarga yang sehat, untuk menghasilkan manusia-manusia unggul, untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah kemudian ada PSU. Nah,
PSU juga perlu kita perbesar, ya, kemudian kita bagikan secara merata juga kepada seluruh pengembang perumahan. Nah, hal-hal tersebut tentu saja menjadi apa-apa yang menjadi pilihan atau apa-apa yang kita pikirkan dalam rangka mengejar backlog, tapi bukan sekedar backlog, namun juga rumah yang berkualitas, yang memenuhi standar WHO. Anggaran, kepastian berusaha, ya, dan pada akhirnya kita akan bicara kepastian hukum. Tadi Pak Bayu menyebutkan dan juga Pak Akbar menyebutkan. Nah, kalau kita bicara kepastian hukum, ya, ini ada yang namanya Pak Mahfud. Ya, kita semua yang ada di dunia usaha, kebetulan saya juga berasal dari dunia usaha, pasti membutuhkan yang namanya kepastian hukum. Nah, untuk itulah maka reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh Pak Mahfud sebagai salah satu program utamanya, ini akan membawa yang namanya kepastian hukum bagi masyarakat, utamanya bagi dunia usaha dan lebih spesifik lagi bagi dunia perumahan rakyat. Baik itu rumah komersial, rumah subsidi, ya, maupun rumah yang dibangun oleh pemerintah. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tadi menyangkut Pak Bayu, ya, jadi saya berjanji Pak, saya akan sampaikan ke Pak Ganjar, ya, supaya secara khusus nanti saya minta nama Bapak, kalau perlu nanti Pak Ganjar telepon Bapak supaya datang kemari. Oke, saya rasa itu saja Pak, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Pak Heru. Pak Heru memang sahabat saya lama Pak Mantum dan teman-teman sekalian. Jadi intinya barangkali Pak sampaikan dengan bos di sana, rasanya kalau program perumahan ini mau berjalan, libatkanlah kami. Karena kami ini pelaku, kami tahu persis itu. Dan kami juga punya sebetulnya kalau ditanyakan atau katakanlah diajak share, bagaimana pentasan backlog yang 12, juta, katakanlah mungkin 5 tahun, enggak mungkin 5 tahun dan enggak mungkin juga 10 tahun. Tapi kita breakdown, jadi saya tadi dengar dari Pak Ketum bahwa ini hanya 1% dari APBN itu kan hanya 30 triliun ya. Kalau 30 triliun cuma 200.000 rumah, jadi nggak banyak. Jadi kalau mau, saya dengar juga pernah mungkin 2 juta nggak masuk akal karena BTN itu yang ke depan hanya 250.000 rumah dari kapasitasnya hanya itu gitu. Karena kaitannya juga anggaran biaya, kan itu di mix dan FPPP. Jadi kalau memang mau sekian juta atau mau backlog beres sekian tahun, mudah-mudahan bisa duduk ngajak APRC sama-sama kita punya jalan keluar. Itu aja mungkin, terima kasih. Siap Pak Fuad. Jadi sekian tahun yang lalu saya dan Pak Fuad itu sempat berupaya untuk berusaha di dunia perumahan gitu Pak ya. Cuman memang pada waktu itu tidak berkembang lebih lanjut dan saya pindah ke dunia energi, meninggalkan dunia perumahan. Tapi saya sepakat dengan Pak Fuad, nanti kita pasti kita akan membutuhkan APRC Pak Junaidi untuk turut menyusun langkah-langkah menyelesaikan masalah backlog perumahan, ya, yang kami yakini betul adalah hak ekosok dari masyarakat yang harus dipenuhi, bukan hak asasi manusia ini, hak ekosok yang harus dipenuhi oleh negara, dan dalam hal ini bukan sekedar rumah, tapi adalah rumah yang menjadi dasar membangun keluarga yang sehat untuk menghasilkan manusia-manusia unggul di Indonesia. Karena itulah standar WHO harus dipenuhi di setiap rumah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Heru. Saya kira perlu kita berikan plus yang meriah buat beliau. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Heru Dewanto atas pemaparannya. Tadi dibuka dengan we need a village to raise a child gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan rumah-rumah yang disediakan oleh pemerintah bersama dengan APRC bisa menjadi wadah untuk mengembangkan keluarga yang sehat dan juga melahirkan generasi yang unggul tentunya. Terima kasih banyak Bapak Heru Dewanto sudah memaparkan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk beliau. Mohon izin Bapak tetap di tempat karena setelah ini akan ada penyerahan plakat dari Bapak Ketua Umum APRC, yaitu Bapak Junaidi Abdillah, kepada perwakilan dari tim pemenang Ganjar Pranowo, yaitu Bapak Heru Dewanto. Ini adalah penyerahan plakat dari Ketua Umum APRC kepada perwakilan dari tim pemenang Ganjar Pranowo. Sekali lagi berikan tepuk tangan
untuk Bapak Heru Dewanto yang sudah memaparkan program kerja terkait dengan nasib perumahan rakyat di masa pemerintahan yang akan datang apabila Bapak Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan hadirin yang kami hormati, setelah ini masih tersisa satu lagi tim pemenang yang akan memaparkan materinya, program kerjanya terkait dengan nasib perumahan rakyat di masa pemerintahan yang akan datang, yakni perwakilan dari tim pemenang Prabowo Subianto. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kami mohon kesediaannya untuk dapat kembali memasuki area ballroom dan juga menempati kursinya masing-masing. Karena rangkaian acara kita masih akan berlanjut untuk sesi presentasi dan juga sidang paripurna.